Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyapa, izinkan saya membawakan pantun dan diharapkan dijawab dengan kata cakep, kalau boleh ganteng begitu. Dirubah lagi dari cakep ke ganteng ya. Terbit mentari di ufuk timur, ganteng. Cahaya menyapa tanah Papua Selatan, ganteng. Budaya kita amatlah makmur, ganteng. Warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Ada dua. Ingat, selalu jawab itu ganteng. Gitu. Nanti di akhir itu harus sukses. Gitu. Burung cendrawasih indah menari. Di hutan Papua ia bersemi. Dalam pelantikan penuh bersyukur ini, kami siap mengabdi dengan sepenuh hati. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, yang juga kami hormati Ketua Umum DPP Komite Seni Budaya Nusantara. Dengan kasih saya menyapa Bapak Purnawirawan TNI, Maijen TNI, Dr. Randus Supanji. Jadi beliau ini sudah pakai ejaan lama, tulisan ejaan lama, ejaan sebelum disempurnakan. Hendarji Supanji. Jadi sunya masih pakai O dan E. J itu masih ada D dan J. Jadi ini beliau rupanya sudah lewati 3 generasi, gitu, atau 3 masa: Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang reformasi. Terima kasih Pak Ketua Umum telah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk datang ke Papua Selatan. Dan kemungkinan kita di Papua KSBN yang pertama untuk tanah Papua. Juga yang saya hormati Ketua DPR Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili. Nah, ini saya lihat tidak ada anggota DPR satu orang pun ini. Minta maaf ini. Padahal ini ada kursi afirmasi juga. Ini tanda-tanda baik atau tanda-tanda buruk ini? Terkait dengan budaya ini. Yang juga saya Ketua Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan, atau yang mewakili juga tidak ada. Saya lihat satu orang pun tidak ada. Ini tanda baik. Padahal ini lembaga representatif dari masyarakat orang asli Papua dan juga tanah Papua. Tapi sangat disayangkan, tidak ada yang mewakili. Ketuanya hilang, anggota juga hilang. Yang juga saya hormati LO Polda Papua atau yang mewakili. Ya ini LO juga anggotanya juga tidak ada, tidak ada satu orang pun. Entah ini kesalahan penyebaran undangan atau pendistribusian undangan atau kesalahan apa.
Itu. Yang saya hormati Komandan Korem 174 Anin Tiwanika atau yang terwakili. Ya sering tadi daripada Andre masih kawal ya. Ya orang petinggi dari lapisan berlapar-lapar. Yang juga saya hormati dan Lantamal 11 Merauke atau yang mewakili, terima kasih. Juga yang saya hormati dan Lanut JA Dimara Merauke, terima kasih. Dan yang bersama kita Komandan POM, terima kasih. Singkatnya, Forkopimda Provinsi Papua Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Juga tidak lupa saya sapa dengan kasih Bapak Kosmas Jem yang mewakili Ketua KONI, Ya, ini KONI ada utusan. Terima kasih. Juga yang saya hormati Bapak Bupati Merauke atau yang mewakili, dan yang juga saya hormati Ibu Sekretaris Jenderal Tri Wahyuni. Ya, ini orangnya satu tapi namanya tiga. Ya, mungkin di dalam satu diri itu ada tiga roh. Kita juga tidak tahu maknanya apa di balik Tri ini. Ya. Dan yang saya kasih ini dari Bappenas juga Mbak Yuni. Terima kasih. Mbak sudah bisa. Mbak Yuni berdiri dulu karena mereka perlu kenal ini. Ya. Ya. Terima kasih. Juga yang saya hormati para kepala-kepala sekolah tingkat SMA dan sederajat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati tokoh-tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan ini, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan, dan juga khususnya Forkopimda Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan Merauke yang sempat hadir pada kesempatan yang istimewa ini. Lebih dan kurangnya saya harus mengatakan kita semua yang hadir pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan pada sore hari ini. Selamat sore. Puji dan syukur patut kita aturkan kehadirat yang kuasa. Karena berkat rahmat dan ridhonya, maka kita boleh melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Selatan masa bakti 2025-2030. Atas nama pribadi dan seluruh pengurus, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum dan jajaran DPP atas kepercayaan dan amanah ini. Ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang kami emban untuk menjaga, mengembangkan, dan memajukan seni budaya di wilayah Papua Selatan sebagai bagian dari kekayaan Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Papua Selatan adalah tanah yang kaya, warisan budaya dari seni tari, musik tradisional, ukiran, anyaman atau tenunan, sampai ritual adat yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.
Semua ini adalah harta tak ternilai yang harus kita lestarikan di tengah arus globalisasi yang begitu deras. Juga kita harus lestarikan dan kita kembangkan dengan pola-pola digitalisasi. Seni dan budaya juga sekarang kita dituntut untuk bagaimana kita harus menyesuaikan diri, bagaimana kita memampukan diri kita untuk menyesuaikan, untuk berkolaborasi dengan perkembangan seni dan budaya, baik di daerah-daerah lain. Dan juga mari kita lestarikan budaya ini, seni dan budaya di Papua Selatan untuk menjadi ikon terbesar kita. Papua Selatan adalah tanah yang kaya. Dari seni tari musik tradisional, ukiran, anyaman, sampai ritual, maka kita juga dituntut untuk bagaimana harus bersolidar dengan sesama pemilik atau penguasa budaya-budaya di sekitar kita. Kami percaya bahwa pelestarian budaya bukan berarti memagari masa lalu, tetapi menjadikannya fondasi untuk masa depan. Maka dari itu kami berkomitmen untuk pertama, memberdayakan seniman dan budayawan lokal, memberikan ruang ekspresi dan panggung bagi karya-karya mereka. Kedua, mengintegrasikan seni dan budaya ke dalam pendidikan dan pembangunan daerah, agar generasi muda Papua Selatan tumbuh dengan rasa bangga terhadap identitas budayanya sendiri. Tiga, bermitra dengan pemerintah, lembaga adat, komunitas seni dan pihak swasta dalam program-program pelestarian dan promosi budaya. Empat, mengangkat budaya Papua Selatan ke tingkat nasional dan internasional, agar dunia tahu bahwa dari timur Indonesia lahir keindahan dan kearifan yang luar biasa ini. Kami tidak bekerja sendiri, butuh sinergitas dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, izinkan kami mengajak Bapak Ibu semua, mari bergandengan tangan menjaga warisan leluhur dan menjadikannya kekuatan untuk membangun peradaban yang berakar kuat dan berpandangan jauh ke depan. Di dalam seni dan budaya itu, budaya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Tetapi budaya mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang amanah. Di dalam budaya ada seni, dan juga dalam seni ada budaya. Budaya dan seni adalah pasangan sejoli yang tidak pernah akan dipisahkan oleh siapapun. Berbicara tentang hal kebaikan itu artinya berbicara tentang budaya. Berbicara tentang hal yang baik itu juga artinya berbicara tentang seni. Berbicara juga tentang hal yang buruk itu bukan budaya. Berbicara tentang pertikaian, berbicara tentang kriminalitas, berbicara tentang kemabukan dan juga lain-lain dan perjudian itu bukan budaya dan itu bukan seni. Di dalam budaya ada kesantunan, juga di dalam budaya ada kearifan, di dalam budaya ada etika, di dalam budaya ada kerendahan hati, dan di dalam budaya juga ada kebinekaan. Marilah kita menata budaya itu dengan baik, sehingga Papua Selatan akan menjadi ikon untuk tanah Papua, bahwa seni dan beraneka ragam budaya ada di tanah Papua, tetapi dimulai dari selatan Papua ini.
Mari kita jadikan budaya sebagai sendi dasar akar kehidupan manusia di selatan Papua ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, berpantun, dan saya juga mau mengatakan bahwa tidak ada hal-hal yang nantinya kita bawa di dalam KSBN ini. Hal-hal diantaranya, di dalam KSBN tidak ada perpecahan, tidak ada pendiskriminasian, dan di dalam KSBN tidak ada yang namanya politik. Kalau Anda mau berpolitik di dalam seni dan budaya, di luar. Di dalam tidak ada politik. Jangan sampai besok bilang, itu ketua DPW Provinsi Papua Selatan wakil gubernur. Dia juga ada rencana mau maju untuk 2030, 2040, 2045, 2050. Jangan pakai istilah itu. Tidak ada. Mari kita menata ini dengan betul-betul hati yang tulus. Tidak boleh ada kepentingan dan intrik-intrik politik yang nantinya dibawa di dalam organisasi ini. Itu yang kami harapkan ke depan. Begitu. Sebab hari ini tanda-tanda alam, hari ini ketika undangan begitu banyak yang dikeluarkan kepada banyak pejabat di Provinsi Papua Selatan, bahkan di Kabupaten Merauke, yang hadir itu tidak sampai 2/3. Itu artinya, itu sudah ada dalam tanda petik, itu sudah ada tanda-tanda bahwa itu wakil gubernur lagi yang jadi ketua. Nanti tukang pasar lagi, ketua wakil gubernur lagi. Nanti sebentar jadi ketua mama lele, papa lele semua, wakil gubernur lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, supaya diketahui bahwa budaya dan seni itu adalah pembawaan dan karakter seseorang yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Itu adalah hak hakiki dasar yang ada pada manusia, pada seseorang yang tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali yang kuasa. Terima kasih Bapak Ibu semua, para hadirin, Bapak Ibu undangan yang sudah meluangkan waktu. Sebagai akhir kata saya, izinkan saya untuk berpantun sejenak. Ini boleh dijawab Cakep. Berlayar perahu menuju Merauke. Cakep. Singgah sejenak di Tanjung Selatan. Cakep. Pelantikan selesai dengan sukacita. Cakep. Tugas diemban penuh harapan. Cakep. Sukses. Dan terakhir, tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan seseorang. Yang baik mari kita bawa, yang buruk mari kita tanamkan di dalam karpet Swiss Bell ini. Mari kita bergandengan tangan, kita bersinergi sehingga Papua Selatan kita boleh munculkan sebagai daerah yang dikatakan istana seni budaya. Gitu. Semoga hari ini kegiatan yang bermakna ini, dan ini pengurus DPW yang pertama di Provinsi Papua Selatan, ini pengurus ke-1. Semoga pengurus ke-1 ini menjadi dasar, menjadi fondasi untuk membangun rumah seni budaya di Papua Selatan yang begitu megah dan begitu indah. Sekian dan terima kasih. Izinkan saya, semoga Bapak Ibu sekalian, pimpinan DPP dan jajaran, kami memohon dukungan, doa, sehingga kami dalam menjalankan dan mengemban tugas ini, kami benar-benar penuh rendah hati dan dalam kesederhanaan. Sehingga di dalam kesederhanaan itu kita bisa menyentuh budaya-budaya yang belum pernah disentuh pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua.